Halo semua, apa kabar? Di sini aku Putri Maria Margareta Manulang dengan NIM 211434025. Mau ajak kalian, gimana sih proses fermentasi pembuatan kopi dengan metode honey anaerob dengan buah stroberi? Disimak yuk. Sebelum menuju Buah Bandar lereng Merapi untuk memetik kopi, kita berkumpul di kampus terlebih dahulu dan melanjutkan perjalanan menuju Buah Bandar. Setelah sampai di rumah Pak Slamet, kita diberi arahan oleh Kak Kris mengenai letak kebun kopi yang akan kita petik. Kita melanjutkan jalan ke atas untuk memetik kopi. Nah, di sini Pak Slamet menjelaskan teknik pemetikan kopi yang benar, yaitu cara memutar cari kopi yang sudah berwarna merah. Jangan sampai ranting pohon itu terpetik karena selanjutnya kita melakukan pemetikan cari kopi secara mandiri. Cari kopi yang kita petik harus berwarna merah, karena cari kopi yang berwarna merah menandakan bahwa kopi sudah matang dan siap untuk diolah menjadi kopi. Proses, kan? Kalau wash proses berarti dimakan. Makan sampai bersih, langsung baru dikeluarin. Enggak. Rasa tomat enggak? Lumayan. Rasa tomat? Tomat enggak sih. Wortel. Jagung. Jangan rumput aja sih. Oke. Makasih. Setelah mendapat arahan dari Kak Hilda, kita mencoba untuk membelah ceri kopi untuk melihat biji kopi yang ada di dalamnya. Dan ini merupakan metode honey process. Kita juga melakukan cek kadar Brix pada kopi yang dilakukan oleh Kak Hilda, menunjukkan bahwa kadar Brix pada ceri kopi yaitu 29. Nah, di sini kita juga bisa melihat proses pengeringan ceri kopi. Ini ada metode honey process dan juga natural. Setelah melalui proses pemetikan, ceri kopi melalui proses perambangan yang bertujuan untuk mengetahui ceri kopi yang bagus untuk difermentasi. Ceri kopi yang terendam di air menandakan bahwa ceri kopi baik untuk melakukan proses fermentasi. Selanjutnya, cek kadar Brix pada kopi untuk mengetahui kandungan gula yang terkandung pada kopi. Kemudian, dari kulitnya atau biasa kita sebut dengan proses kulit. Kita juga melakukan pengukuran pH setelah kopi wadah yang akan dilakukan menggunakan air hangat. Kopi dipindahkan ke dalam wadah yang sudah sterilisasi dan ditimbang untuk mengetahui berat kopi sebelum diolah. Kemudian melakukan cek suhu. Karena termometer yang kita gunakan rusak, kita menggunakan patokan suhu ruangan. Selanjutnya pembuatan jus stroberi, yaitu 4,5,6 ml jus stroberi tanpa air, kemudian baru dicampurkan dengan 100 ml air. Kemudian jus stroberi dicampurkan ke dalam kopi. Kopi siap untuk difermentasi selama 24 jam dan kemudian
Setelah hasil fermentasi didapatkan berat kopi sebanyak 285 gram dengan warna merah dengan pH 3 dan suhu 25 derajat Celcius hingga 20 derajat Celcius. Itu, kopi ditimbang untuk mengetahui berat awal sebelum proses pengeringan. Setelah itu, kemudian kopi dikeringkan menggunakan oven dengan suhu 50 derajat Celcius hingga mencapai kadar air. Setelah hasil pengeringan didapat berat 111 gram dengan warna kecoklat hitaman dengan tekstur keras dan suhu pengeringan 50. Selanjutnya, kopi dikupas kulit arinya hingga bersih dan kemudian ditambahkan label nama kelompok. Biji kopi melalui tahap sortasi yang bertujuan untuk memisahkan biji kopi yang kurang baik sehingga didapat biji kopi yang berkualitas. Selanjutnya, kopi dihaluskan menggunakan grinder, di mana sebelumnya kopi berbentuk biji, kemudian di grinder hingga setelah kopi menjadi halus, kopi dapat diseduh menggunakan air panas. Kopi siap untuk dinikmati. Di sini, kopi kita juga diuji dan dirasakan oleh barista dan juga ahli kopi. Terakhir, melakukan pengukuran hasil akhir TDS, pH, dan hasil akhir cupping. Proses fermentasi pembuatan kopi dengan metode honey anaerob dengan buah stroberi menghasilkan aroma fruity, rasa kacang-kacangan dengan pH 5,8 dan kadar Brix 0,1.